Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan saya ada di tempat ini. Berterima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat Tuhan mempercayakan kami suami istri mengambil pelayanan di tempat ini, semua karena kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, siapa yang pagi hari ini sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan? Kita semua diberkati ya. Amin. Rasanya belum cukup, belum puas. Kalau kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan sedikit ya. Rasanya tuh pengen kalau dekat-dekat sama Tuhan tuh memuji, apalagi kita sudah terus melihat kebaikan Tuhan, rasanya pengen terus menyembah Tuhan, rasanya ingin terus bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tema dari Tuhan untuk Tuhan. Saya sadar kalau saya berdiri pada pagi hari ini itu dari Tuhan. Makanya saya mau memberikan terbaik juga kepada Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu juga pagi-pagi datang mandi, mungkin ada yang belum sarapan, sudah datang buru-buru ke gereja. Harus pagi-pagi, mungkin ada yang dari jauh ya, datang untuk beribadah. Itu sebuah pengorbanan. Dan menyadari betul betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Amin. Dari Tuhan untuk Tuhan. Sebelum saya membaca firman Tuhan, saya akan menceritakan sesuatu cerita. Pada suatu hari ada satu keluarga di dalam satu negara. Keluarga ini keluarga yang cukup jauh dari perkotaan. Selama 5 tahun suami istri ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin punya keturunan, kami ingin punya anak. Berjalan 7 tahun, Tuhan masih belum jawab. Berjalan 9 tahun, Tuhan masih belum jawab. 10 tahun, Tuhan masih belum jawab. Si ibu tidak pernah berhenti berlutut kepada Tuhan, bergandengan tangan dengan suaminya. Tuhan, kami ingin punya anak. Di tahun ke-12, tepat di bulan Paskah, anak itu lahir. Betapa bersuka citanya keluarga ini, bersuka cita, sehingga dia mempersembahkan Tuhan, anak ini daripadamu. Aku mau bawakan di bawah kaki saya. Persembahkan anak ini untuk kemuliaan nama. Anak ini bertumbuh besar, berjalan. Ketika dia anak, dia terus aktif di dalam kegiatan gereja, bertumbuh remaja hingga pemuda. Hingga usianya 15, 16, 17 tahun. Namun Tuhan menjawab sesuatu yang berbeda. Pada umur 18 tahun, anak ini mengalami sakit, di mana sakit ini butuh untuk jauh pergi ke kota. Karena sakitnya ini ada tulang di bagian belakang, di mana dia tidak bisa berdiri. Dia merasakan sakit, dia merasakan sesuatu yang menyeri anak ini. Mama, aku sakit, aku tidak kuat, mama. Orang tua ini kembali datang kepada Tuhan. Anak ini daripadamu. Aku sudah mempersembahkan anak ini, jiwanya, rohnya ke dalam tanganmu. Kenapa engkau membiarkan anak ini sakit seperti ini? Aku melihatnya pun sedih, pedih. Terus dia berdoa, berjalan terus. Setahun berlalu, anak ini semakin sakit. Suatu ketika negaranya mengalami situasi politik yang tidak baik, di mana pemerintah menganjurkan semua anak muda yang usia 20 tahun ke atas, yang baik, yang siap untuk perang, harus direkrut menjadi tentara. Pemerintah membawa semua prajurit untuk datang ke seluruh daerah negerinya. Tibalah di tempat rumah keluarga ini. Ketika petugas datang ingin memeriksa apakah ada sebuah anak yang siap untuk diambil untuk perang untuk negara, para petugas itu melihat anak itu sedang sakit. Dia lewati rumah demi rumah. Banyak anak-anak muda yang diangkut, yang diambil. Karena situasi politik peperangan sudah tidak makin membaik. Dalam keadaan yang tidak siap pun, negara harus memakai semua anak-anak itu perang. Namun keadaan berkata tidak baik. Meskipun bertahan, banyak anak-anak muda yang meninggal. Bahkan banyak anak-anak yang cacat meskipun dia sehat. Ketika suami istri ini melihat dan
dia kembali sujud kepada Tuhan. Tuhan, betapa Engkau baik. Aku mensyukuri apa yang ada dalam anak ini. Kalau saja dia sehat, mungkin aku tidak akan melihat dia kembali. Karena ini daripadamu, dan aku kembalikan anak ini untuk persembahan. Berjalannya waktu, Tuhan menyembuhkan anak ini, dan anak ini menjadi seorang yang hebat, yang luar biasa, yang memberkati banyak orang. Kadang-kadang kita melihat rencana Tuhan itu beda. Kita melihat rencana Tuhan itu kok rasanya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat ini, tersingkap saya berdosa. Karena apa? Karena kalau saya melihat, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja. Kadang-kadang di dalam masalah kecil pun, apalagi besar, seringnya manusia itu mencari pertolongan yang terdekat. Saya alami. Bayangkan jika Musa waktu itu di dalam hidup-hidupnya bangsa Israel, bersungut-sungutnya bangsa Israel kepada Musa, mengapa Musa membawa kami ke dalam belantara yang tidak kami bisa nikmati? Seandainya Musa tidak taat kepada Tuhan, mungkin dia akan binasa. Di dalam ayat ini, yang pertama, next, satu Tuhan, yaitu satu harapan, satu penyembahan, satu iman kepercayaan, satu doa, satu kerinduan, satu tujuan, satu ketaatan, hanya kepada manusia, kepada Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, setia itu mutlak, tidak ada kompromi, tidak ada bisa kita melenceng kanan, melenceng kiri, tidak ada. Karena kalau kita melenceng kanan, melenceng kiri, kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan sepenuhnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman ini bukan buat Bapak Ibu saja, buat saya. Karena dalam kehidupan kami, pelayanan, masih ada dalam banyak sekali kegesekan, masih sering yang mengalami sesuatu, diploma, masalah. Kadang-kadang kami ingin melihat masalah itu ingin cepat selesai, tapi kami berpikir Roh Tuhan itu lebih kuat. Kami harus mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan manusia. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Begitu juga Bapak Ibu, percayalah pada Tuhan bahwa Dia satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Amin. Kita kalau lapar, kita nggak mungkin hanya 10-20% kita mikir, saya mau makan ini, saya mau makan itu. Sering kalau kita lapar tuh kita nggak pusing ya. Setuju nggak? Paling kita hanya mikir mau pesan apa ya, sudah ada, intinya sudah ada, dan kita nggak perlu repot. Tapi masalahnya seperti ini, sadar nggak kalau roh kita itu juga perlu makan? Halo? Sadar nggak kalau roh yang ada dalam Tuhan dalam hidup kita itu juga perlu makan? Saya paling senang kalau malam-malam itu, kalau saya lagi menyusun khotbah, saya senang itu kalau baca firman Tuhan itu kayaknya satu demi satu rasanya itu kok enak ya.
rasanya tuh ada sesuatu yang enak ya. Sampai istri saya tertidur, saya pakai headphone. Headphone ini musiknya seperti ini. Bapak Ibu dengar. Ini paid worship. Dimana ketika saya dengar paid worship ini, ketika saya mendengar firman Tuhan, itu rasanya firman Tuhan itu rasanya dekat banget, rasanya itu nyentuh banget. Sampai istri saya tidur, kamu belum tidur? Saya nggak dengar. Pak dia ngomong. Kenapa saya tahu? Karena bayang-bayangnya kelihatan. Dia bangun begini lengok, belum tidur. Saya lagi menikmati. Saya lagi memberi makan roh saya. Karena roh saya itu perlu makan. Bukan karena saya hanya mau firman saja, membawakan firman saja, tidak. Kadang-kadang sih saya lost juga. Kadang-kadang kalau saya lagi capek, besok pagi-pagi, biasanya saya tuh bangun, saya masuk ke ruangan studio untuk saya baca firman, untuk saya menyembah. Kadang-kadang kalau saya capek, saya minta ampun Tuhan. Nanti ya Tuhan, besok saya malam atau besok saya pasti akan baca lagi. Pada saat ini, semua gereja beberapa bulan lalu, minggu lalu mengadakan Paskah. Dan tahun-tahun ini selama 40 hari Tuhan bekerja untuk menyampaikan rohnya kepada setiap kita. Namun roh itu, kita itu memperingati ya, roh Tuhan itu sudah diberikan kepada semua orang yang percaya. Namun ada baiknya ketika pada hari kenaikan Tuhan kita memperingati kenaikannya sebagai Tuhan yang mati, bangkit dan naik ke surga. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sekali lagi saya akan bacakan. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus itu memperingati semua murid-murid dan orang-orang di bangsa itu. Dia keliling menceritakan tentang kerajaan Allah. Pertanyaannya, apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 7. Ada yang bisa bacakan Roma 14 ayat 7 dengan suara yang sangat lantang? Silakan. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ya, ada? Dengan lantang. Haleluya. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, yang paling pertama ini adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Berarti setiap hari kita perlu kebenaran. Setiap hari tubuh kita ada rohnya butuh kebenaran. Kebenaran oleh firman Tuhan. Tuhan ingatkan kepada seluruh muridnya menceritakan tentang kerajaan Allah, yaitu tentang firman Tuhan yang harus kita dengarkan dan kita taati. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika kita sudah melakukan dengan setia firman Tuhan,
Dimanapun kita berada, dimanapun masalah yang menghimpit kita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada perlindungan daripada Tuhan. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan sukacita yang memuaskan hidup kita. Amin. Amin. Yang kedua, di dalam 1 Korintus tadi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Yang kedua, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Yang kedua, oke, kita baca di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari, dengan keras, sebab segala sesuatu adalah dari dan oleh dan kepada, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu, entah itu baik, entah itu kurang baik, bukan buat Tuhan, tapi buat kita. Karena kita tahu semua rancangan Tuhan tidak ada yang tidak baik. Pasti semuanya baik. Namun kadang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita belum tentu roh ini menerima. Belum tentu kehidupan sehari-hari kita bisa menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jelas firman Tuhan mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kedaulat Tuhan itu mengatasi semua segala-galanya. Kedaulatan Tuhan juga mengatasi kehidupan kita. Jadi kita jangan berpikir kok kehidupan orang itu enak ya, kok kehidupan tetangga saya enak ya, kok kehidupan teman saya lebih enak ya. Tidak. Tuhan merancangkan segala sesuatunya yang indah dalam kehidupan kita. Namun siapa kita kalau kita menerima banyak yang baik dalam kehidupan kita, kalau kita masih mengeluh? Dari cerita yang pertama tadi saya ceritakan, ibu ini sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas penyakit yang diderita oleh anaknya. Kalau saja anak itu tidak sakit untuk selama-lamanya, ibu dan ayah ini tidak akan melihat anaknya, karena sudah mati di medan perang di dalam negara. Kadang-kadang rencana Tuhan itu ujungnya itu kita tuh nggak bisa tahu. Kita tidak bisa menilai itu ujung jalan Tuhan itu seperti apa sih. Kok harus menghadapi sakit penyakit? Kok harus menghadapi suatu kebangkrutan? Kok harus menghadapi masalah yang menghibur kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangga kami harus mengalami sesuatu proses yang sangat berat? Kenapa sih Tuhan? Bahkan tadi saya cerita di awal, siapa yang mau menerima sakit penyakit seperti itu? Tidak ada. Tapi lihat ujungnya. Kedewasaan seorang Kristen bukan melihat situasi. Kedewasaan seorang Kristen harus melihat di mana ujungnya. Karena Roh itu pasti memberitahu kekuatan kepada kita untuk kita melangkah, berjalan, dan menang bersama Tuhan. Amin. 3 hari lalu kami suami istri diundang dalam ibadah wanita. Ketika dipanggil, ada yang kesaksian, ada satu ibu. Dia bilang, dia cerita seperti ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya sudah 3 kali operasi kanker, namun saya masih selamat. Wah, kaget saya. 3 kali operasi kanker, dia masih mengucap syukur dengan keadaannya. Ada lagi Bapak Ibu, satu ibu-ibu. Saya berdoa kepada Tuhan, kenapa anak saya ini bandel sekali? Setiap saya baru ngomong A, dia sudah ngomong Z. Ini pergumulan dalam kehidupan saya. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ibu ini terus berdoa. Ujungnya bagus. Anak ini mulai mengalami perubahan. Anak ini mulai taat kepada orang tuanya. Anak ini mulai mengasihi orang tuanya. Kadang-kadang situasi menjepit,
itu akan mengeluarkan kehidupan kita yang aslinya seperti apa. Sehingga Tuhan selalu memurnikan, sehingga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang terbaik buat Tuhan. Ada nih. Kita baca dalam Kisah Rasul 14 ayat 22 supaya Bapak Ibu tahu di dalam kehidupan Kristen itu apa sih yang harus kita hadapi. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Ada yang bisa bicarakan yang membaca dengan tegas sekali lagi? Bapak boleh Pak? Langsung baca di depan aja Pak. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Amin. Amin. Masalahnya begini, masalahnya enak. Saya garis bawahi bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami. Siapa yang mau menerima masalah? Langsung jangan saya Tuhan. Masalah satu aja belum selesai, harus nambah lagi. Jangan dong. Tunggu dulu. Di sini dia bilang banyak masalah. Masalah Bapak Ibu belum cukup. Ada yang mau nambah? Ada yang mau nambah angkat tangannya? Gak ada ya? Berarti gak ada yang mau masuk kerajaan surga dong? Jangan. Kalau saya mau, tapi saya pasti keluar lebih daripada menang. Amin. Amin ya teman. Amin. Berarti mau ya? Sudah amin. Gak bisa dicabut. Paham? Amin. Ya, Tuhan dengarkan anak-anak. Kita sudah siap Tuhan. Haleluya. Tapi tunggu dulu. Di dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Bapak yang paling hebat dan luar biasa pada pagi hari ini. Silakan Pak. Baca lagi Pak. Demikian firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Kalau ini mau ya? Kalau ini mau ya? Angkat tangannya siapa yang mau? Gak ada yang mau. Masih ingat masalah yang mau tadi ya? Aduh, belum siap, belum siap. Harus siap. Bukan siapa ya? Harus siap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota. Bapak Ibu tahu nggak mahkota itu seperti apa? Mahkota itu melambangkan suatu kerajaan. Ketika kita sudah dimahkotai, sah kita akan kerajaan Allah di dalam kerajaan surga. Menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Baik, sudah siap ya kita menerima semua masalah yang dari Tuhan ya? Siap kan? Luar biasa. Suatu hari, ini kayak cerita bahasa Indonesia waktu SD ya. Suatu hari saya pribadi dalam rumah tangga saya mengalami sesuatu yang hampa, sehingga saya lebih banyak berdiam. Saya kalau ada masalah, entah masalah itu apapun, saya lebih baik diam. Saya duduk di kaki Tuhan. Tuhan ini mau seperti apa? Perjalanan waktu tidak ada masalah dalam kehidupan saya, tapi itu membuat titik kerohanian saya itu turun. Saya merasakan kok saya tuh gak semangat. Kenapa nih Tuhan? Roh saya tidak menyala-nyala. Ada apa nih Tuhan? Ketika itulah pagi-pagi saya sujud kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan dan saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan,
ketika aku percaya dan diam di kaki, maka Engkau yang akan mengadakan mukjizat terjadi dalam kehidupan. Saya tuliskan lagu ini sehingga lagu ini menjadi bukti bahwa di dalam bersyukur ada mukjizat. Dia di hadiratmu menantikan jawaban, ku percaya dan tetap berdoa, meski jawaban doaku tak seperti harapan. Ku percaya rencanamu indah, tetap ku bersyukur, tetap ku karena ku percaya di dalam bersyukur terjadi mukjizat. Saat itu mukjizat belum terjadi. Saat itu mukjizat belum terjadi. Tapi saya tetap bersyukur. Saya menantikan jawaban Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Meski jawaban Tuhan itu blank, abu-abu dalam kehidupan saya tetap bersyukur. Saya tetap bersyukur ketika Tuhan melihat hati saya dengan penuh ucapan syukur. Mujizat itu pasti, saya mau katakan pasti terjadi. Amin. Seorang anak, jika dia nakal, merengek-rengek, meronta-ronta, meminta sesuatu kepada papanya atau ibunya, apakah langsung dikasih? Tidak. Di saat seperti apa seorang bapak harus mengasihi pada anaknya? Di saat dia duduk diam, dia duduk manis, dia melihat keadaan semua situasi baik, barulah seorang ayah, seorang ibu pasti memberkati anak itu. Demikian juga kita. Jangan kalau sedikit ada masalah, yang kita cari ada jalan keluar dari orang-orang di sekitar kita. Ada seorang ibu kesaksian, Pak, saya bersyukur loh Pak, anak saya diterima di PNS. Oh, puji Tuhan Bu, Tuhan Yesus baik. Saya bersyukur loh Pak, karena ada orang dalam. Jadi anak saya bisa masuk. Wah, dia mengandalkan kekuatannya karena ada orang dalam. Anaknya bisa jadi PNS. Malanglah nasib kita ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, namun kita masih mengandalkan kekuatan orang lain, masih mengandalkan kekuatan sendiri. Malanglah nasib kita. Di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanku? Kalau kita tidak percaya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Percayalah bahwa Tuhan tepat waktu. Walaupun sedikit-sedikit terlambat, walaupun tipis-tipis rasanya, aduh ngeri gini sedap, kalau orang dunia bilang, ngeri gini sedap Tuhan. Tapi pertolongannya tidak pernah terlambat, katakan amin. 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 Yang ketiga, yang terakhir. Karena Dia, kita hidup. Katakan dengan keras. Karena Dia, kita hidup. Ini yang harus kita perhatikan. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu menceritakan dan membekas di mata dunia dan sejarah dunia. Karena pengorbanannya menyelamatkan kita semua. Amin. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi, karena bagiku hidup adalah dan mati adalah untuk. Bisakah di dalam situasi yang terjepit pun seperti Paulus dalam penjara, dia masih bisa mengatakan mati keuntungan loh, hidup adalah Kristus. Saya renung-renungkan apa yang Paulus alami sehingga dia bisa mengalami sesuatu proses yang luar biasa, sehingga
sehingga dia bisa mengatakan dalam penjara. Dia sudah melakukan satu pernyataan di mana dia hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dan daripadanya berasal segala sesuatu. Makanya ada roh yang menguatkan dia sehingga dia bisa berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Bapak Ibu, kalau Yakobus bilang seperti ini, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bahayanya seperti ini. Kita datang ke gereja, kita rasa hidup kita sudah baik-baik, semuanya sudah baik-baik. Kita tahu mengampuni orang tua, mengampuni istri, mengampuni suami, mengampuni anak, mengampuni semua orang-orang yang menyakiti kita. Itu baik atau baik ya? Firman Tuhan jelas mengatakannya. Jadi jika seorang kita semua tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sepele ya. Kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya. Kita tidak mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita tidak beribadah. Sia-sia, malang hidup kita. Kita tahu kebenaran firman itu pasti memerdekakan kehidupan kita. Amin. 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 Namun iblis tidak begitu percaya. Dia bisa mengubah. Kalau ibadah, kamu datang ke gereja, udah, itu urusan nanti, mengampuni. Datang saja ke gereja, pasti diberkati. Malanglah nasib kita kalau kita di gereja karena kita ingin diberkati. Malanglah nasib kita kalau kita di gereja itu minta kesembuhan. Malanglah nasib kita kalau kita ke gereja itu untuk minta pertolongan daripada Tuhan supaya Tuhan menolong kehidupan kita. Karena sebenarnya kita beribadah itu bukan untuk masalah dunia, tapi untuk masalah kekal. Mungkin saat ini manusia atau siapapun tidak mampu menolong kehidupan kita, tapi kita percaya sesuai dengan tema saya, dari Tuhan untuk Tuhan. Ketika kita mensyukuri apa yang kita alami, kita percaya ini dari Tuhan. Dan saya menyerahkan kembali pada Tuhan supaya Tuhan turun tangan atas perkara-perkara kehidupan. Katakan amin. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman, karena kami tahu Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Dan hidup kami, apapun masalah pergumulan kami percaya Tuhan, semuanya daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu ya Bapa, kami anak-anak di tempat ini ingin menyenangkan, ingin memuliakan nama, mempersembahkan hati kami yang terdalam untuk nama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau meneguhkan kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu yang menghidupi kami, yang menyelamatkan kami, yang membebaskan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin menyenangkan hati-Mu dan hanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih.
anakku, kerinduanku juga ada. Carilah aku, hauslah akan firman-Mu, hauslah akan hidupku, supaya Engkau selalu merasakan pertolongan daripada-Mu. Senangkanlah hatiku dengan kehidupan. Jika Tuhan mau berbicara, senangkanlah hati Tuhan dengan kehidupan-Mu. Bangunlah pagi-pagi mesbah Tuhan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Karena dengan hidup roh kita mengalami kekuatan daripadanya. Amin. Mari katakan kembali lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya inilah Tuhan kerinduan kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Bersukacita atas perbuatan-Mu yang ajaib pada pagi hari ini. Setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini, mereka menerima urapan daripada Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan curah mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami beroleh kemenangan, kami beroleh kesembuhan, kami beroleh pemulihan daripada Tuhan. Kami percaya firman-Mu dan Roh Kudus itu yang akan menghidupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan yang hidup, yang mati dan bangkit untuk hidup kami. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mari kita semua. Shalom.